Halo guys, selamat datang di channel Afkiran. Kali ini Mimin akan melanjutkan part 2 dari serial anime Kotetsujo no Kabaneri. Bagi yang belum nonton part 1, ditonton dulu ya. Langsung saja kita simak bersama alur ceritanya. Setelah melewati perjuangan panjang yang memakan banyak korban di stasiun Yoshino, kini rombongan kereta api Ayame berlabuh pada stasiun Shitori untuk mengisi sumber daya yang telah menipis. Berbeda dari stasiun Yoshino, stasiun ini belum dikuasai oleh Kabane, sehingga rombongan Ayame bisa beristirahat sejenak di sana sebelum melanjutkan perjalanan menuju benteng utama Kongokaku. Di dalam stasiun Shitori, semua penduduk bisa merasakan kembali kenyamanan dan keamanan yang telah direnggut oleh Kabane. Mereka juga berencana untuk melangsungkan festival Hanabata di stasiun Shitori. Di sana semua kru melakukan pekerjaannya masing-masing, seperti perbaikan kereta, membeli persediaan makanan, dan membeli bahan peledak untuk peluru jet buatan Ikoma. Umi bersama Kajika membeli sebagian bahan makanan untuk seluruh penumpang di dalam kereta. Ikoma bersama Takumi berbelanja bahan peledak untuk senjata pemusnah Kabane buatannya, sedangkan Yukina bersama Sukari membeli peralatan untuk perbaikan kereta. Dan Ayame sebagai pemimpin bersama pengawalnya melakukan negosiasi dengan pemimpin stasiun Shitori yang bernama Yamazaki. Ayame menawarkan pemberian rancangan senjata pemusnah Kabane buatan Ikoma, ditukar dengan sumber daya dan pengobatan untuk seluruh rombongan Ayame. Singkat waktu, malam telah tiba. Semua orang merayakan festival Hanabata di dalam stasiun Shitori. Mereka menuliskan harapan pada sebuah kertas untuk ditempelkan pada sebuah pohon, dengan harapan suatu hari nanti akan menjadi kenyataan. Di antaranya adalah Yukina ingin memiliki kereta api lapis bajanya sendiri. Ayame ingin menghidupkan kembali stasiun Yoshino yang telah hancur. Umi ingin supaya dirinya bisa makan nasi lagi, karena Kabane hanya bisa mengkonsumsi darah untuk menjaga kesadarannya. Dan Ikoma mengumumkan harapannya pada semua orang, yaitu memusnahkan semua Kabane dan mengambil alih tanah dan stasiun milik mereka. Semua orang bahagia ketika kembang api dinyalakan untuk festival Hanabata. Terlihat senyuman di wajah setiap orang. Di pagi hari, semua orang di stasiun Shitori tiba-tiba bersorak ramai karena kedatangan kereta sang pembebas. Kereta itu diisi oleh kumpulan elit pembasmi Kabane yang dipimpin oleh Biba. Ternyata kakak yang dimaksud oleh Mumi adalah Biba, tetapi hanya sebuah panggilan saja. Namun Ikoma memiliki perasaan curiga dan meragukan niat baik Biba dalam visinya untuk membasmi Kabane. Mumi menemui Biba lalu bercerita saat berada dalam kereta api lapis baja. Ia bertemu manusia yang merubah dirinya menjadi Kabane, yaitu Ikoma. Biba terkesan dengan cerita Mumi. Kemudian datang Ayame mengucapkan selamat datang kepada Biba. Tak lama setelah kedatangan kereta api sang pembebas, muncul koloni Kabane mendekati stasiun Shitori. Berita kedatangan Kabane sampai ke telinga Biba. Ia langsung mengerahkan keretanya keluar dari stasiun Shitori untuk berhadapan langsung dengan para Kabane. Ikoma dan beberapa pasukan Ayame juga ikut serta bertarung di luar stasiun. Kereta sang pembebas Biba memiliki banyak pasukan elit dan senjata pemusnah Kabane, bahkan memiliki beberapa kuda besi sebagai alat tempur. Di antara pasukan Biba juga ada Kabaneri selain Mumi yang bernama Horobi. Ia bertarung bersama Mumi membasmi Kabane. Horobi. Dalam waktu singkat, pasukan Biba bisa memusnahkan seluruh koloni Kabane yang mencoba menyerang stasiun Shitori. Di sela kemenangan Biba, ia membunuh anak buahnya yang sempat bertemu Mumi di part 1. Biba menganggap anak buahnya itu berkolusi dengan kesogunan Kongokaku.
Dari kejauhan, Ikoma melihat perbuatan Biba. Ia menjadi tambah ragu kepada Biba karena ia membunuh orang tanpa rasa bersalah. Scene berganti pada sekumpulan pejabat stasiun Shitori yang ditangkap oleh pasukan pembebas. Guna dimintai keterangan mengenai rencana pembunuhan Biba oleh Kesogunan Kongokaku. Ayame mendapat tawaran akan dikawal oleh kereta milik Biba untuk menuju benteng Kongokaku. Kembali kepada Ikoma, ia menyadari sedikit kejanggalan dari tindakan heroik Biba. Ikoma mengetahui bahwa Mume menjadi Kabaneri bukan karena digigit Kabane, melainkan disuntik serum Kabane oleh ilmuwan Biba. Bahkan Ikoma sebagai Kabaneri berhasil menyadari bahwa kereta milik Biba berisi ratusan Kabane di dalamnya. Namun Mume menghentikan penyelidikan Ikoma agar ia tidak dibunuh oleh pasukan Biba karena mencoba mengganggu rencana jahatnya. Ikoma meyakinkan Mume bahwa Biba adalah orang jahat dan mengajak Mume berhenti mengikutinya lagi. Namun Mume tidak menggubris pernyataan Ikoma. Ia masih mempercayai kakaknya itu. Kereta sekarang terhenti di stasiun Iwato, yang merupakan pemberhentian terakhir sebelum menuju stasiun benteng utama Kongokaku. Atas instruksi benteng Kongokaku, kereta Biba tidak diperbolehkan masuk ke dalam stasiun Iwato, sehingga berimbas kepada rombongan Ayame yang tertahan dalam gerbang stasiun Iwato. Pemimpin stasiun Iwato hendak melakukan perundingan dengan Ayame sebagai penerus Yamakawa dan Biba sang pembebas. Mereka hanya diperbolehkan membawa pengawal perempuan saja. Di kediaman Maeda sebagai pemimpin Iwato, Ayame datang bersama Yukina, sedangkan Biba datang bersama Horobi dan Mume. Biba disambut kurang baik karena ia memiliki perseteruan dengan Kongokaku. Di sela perundingan, Mume berpura-pura pergi ke toilet untuk menjalankan misi membuka tuas gerbang Iwato agar jembatan lintasan dapat terbuka. Akan tetapi bukannya kereta yang masuk, melainkan ratusan Kabane yang keluar dari dalam kereta Biba lalu digiring menggunakan darah manusia masuk ke dalam stasiun Iwato. Ikoma segera menutup kembali gerbang Iwato, namun semua terlambat karena pasukan elit Biba memotong tali penyangga jembatan sehingga tidak bisa terangkat kembali. Mume merasa menyesal membuka gerbang itu. Ia merasa dibohongi oleh Biba karena beranggapan membuka gerbang hanya untuk membuat kereta bisa masuk ke dalam stasiun Iwato. Di kediaman Maeda, Biba juga membantai seluruh penjaga termasuk Maeda dan hanya menyisakan Ayame dan Yukina sebagai tawanan. Situasi stasiun Iwato sekarang kacau balau. Kabane menyerang penduduk di sana. Para pejuang berusaha untuk menghabisi Kabane sebanyak mungkin. Kereta Biba sekarang masuk ke dalam stasiun Iwato dan membantai para penjaga di sana. Ursu mencoba menyelamatkan Ayame yang ditawan dalam kereta sang pembebas. Ia bertarung dengan beberapa pasukan Biba. Namun ia harus terjatuh dari kereta ketika menahan serangan senapan mesin dari ilmuwan pencipta serum biru Kabane. Di dalam labnya, Biba menyuntikkan serum biru kepada Horobi agar ia berubah menjadi Kabane yang bisa membuat koloni tubuh raksasa dari kumpulan mayat dan Kabane untuk menghancurkan tembok Iwato menuju Kongokaku. Jadi bisa disimpulkan dalam dibalik hancurnya stasiun Yoshiro di part 1 itu merupakan perbuatan Biba. Wujud raksasa Horobi tidak bertahan lama setelah menghancurkan dinding. Kini ia berubah menjadi Kabane V2 yang sangat cepat dan kuat.
Ia membantai pasukan Biba sebelum ia dibunuh dengan kejam oleh Biba sendiri. Setelah kehancuran stasiun Iwato, para penjaga yang masih bertahan akan dijadikan pasukan penakluk oleh Biba, sedangkan seluruh rombongan Ayame dijadikan tawanan. Perjalanan menuju benteng Kongokaku semakin dekat. Di dalam kereta Biba, seluruh rombongan Ayame diambil darahnya secara paksa untuk memberi makan Kabane yang berada dalam gerbong, sedangkan Ikoma terkurung dalam penjara hewan. Biba melakukan negosiasi dengan Ayame agar ia mau bekerja sama dengannya, yaitu meminta pamannya yang berada dalam benteng Kongokaku agar mau membukakan gerbang utama kesogunan. Biba menjelaskan alasan ia ingin menghancurkan kesogunan Kongokaku, karena 10 tahun lalu Biba memimpin 400 pasukan menuju Kyushu untuk membasmi Kabane di sana. Namun seiring waktu persediaan dari benteng Kongokaku tidak pernah terkirim lagi, sehingga pasukannya kalah telak melawan Kabane. Namun Biba yang selamat dari pertempuran ingin membalas dendam kepada pimpinan utama Kongokaku sekaligus ayahnya. Setelah mendengar cerita Biba, Ayame menyetujui permintaannya, asalkan seluruh rombongan Ayame tidak dianiaya. Seiring berjalannya waktu, Mume mulai menyadari penyimpangan yang dilakukan Biba demi ambisinya. Mume meminta agar rombongan Ayame tidak disakiti. Namun Biba meminta syarat yang cukup berat kepada Mume, yaitu ia harus membunuh Ikoma. Tentu saja Mume menolak syarat tersebut. Mendengar jawaban Mume, Biba menyuruh bawahannya untuk menyuntikkan serum biru agar Mume melupakan kenangannya bersama Ikoma dan teman-temannya. Tetapi Mume tidak mau begitu saja akan dijadikan Kabane seperti Horobi. Ia mencoba melarikan diri, namun pada akhirnya ia harus tertangkap oleh bawahan Biba. Scene berganti pada waktu rombongan Ayame yang mulai melancarkan serangan pemberontakan. Berdasarkan informasi dari Sukari yang berpura-pura menjadi pasukan pembebas, Ikoma berencana merampas kunci penjaga untuk mengambil alih mesin utama, sehingga kereta akan terhenti dan tidak akan pernah sampai pada benteng Kongokaku. Akan tetapi rencana Ikoma dapat digagalkan oleh Biba, karena kunci mesin utama telah ditukar dengan kunci palsu, sehingga Ikoma dan Takumi terhenti di lokomotif kereta. Biba berencana menghabisi Ikoma, namun Takumi melindunginya. Ikoma sangat bersedih atas kematian Takumi. Ia marah dan berusaha menyerang Biba. Tetapi pasukan elit Biba berhasil menembak Ikoma, dan ironinya lagi, Mume yang telah dicuci otaknya menusuk jantung Ikoma sehingga terlempar ke laut. Teman-teman seperjuangan Takumi menangisi kematiannya, lalu membawanya kembali ke gerbong belakang. Biba melanjutkan rencana jahatnya untuk menghancurkan benteng Kongokaku. Ia menyuntikkan serum biru kepada Mume agar ia menjadi koloni Kabane raksasa seperti Horobi. Kereta api milik Ayame sekarang sampai pada gerbang masuk benteng Kongokaku. Agar keretanya diizinkan memasuki gerbang, Ayame berpura-pura menawan Biba agar bisa diadili oleh Shogun sekaligus ayah Biba sendiri. Di hadapan Shogun, Biba berpura-pura pasrah agar ayahnya mau mengeksekusinya dengan belati pemberiannya. Akan tetapi semua itu adalah akal licik Biba, karena di gagang belati itu terdapat serum yang membuat manusia menjadi Kabane. Sehingga Shogun terjebak dan mulai berubah menjadi Kabane. Semua penjaga yang melihat mulai merasa ketakutan, lalu menembaki Shogun dengan senapan. Kemudian Biba mengeksekusinya dengan pedang yang terhunus di jantung ayahnya.
今度はお前がカバネになる。Tidak berhenti sampai di situ, Biba juga menipu seluruh pasukan dan rakyat agar saling mewaspadai sekelilingnya, karena shogun mereka merupakan Kabane. Sehingga terjadilah aksi saling bunuh, karena takut orang di sebelahnya merupakan Kabane yang menyamar. Benteng utama keshogunan kini telah dijatuhkan oleh aksi saling membunuh karena rasa takut setiap orang. Ditambah kereta Biba juga mengeluarkan ratusan Kabane yang menyerang penduduk Kongokaku. Dari kediaman shogun, Biba melihat Mume telah berhasil menjadi koloni Kabane raksasa yang menghancurkan sekelilingnya. 助けられなかった。もうすぐ怖いのだろう、お前たちも。Semua kekacauan ini terjadi karena ketamakan dan rasa takut shogun kepada Biba, sehingga ia mencoba berbagai cara untuk menghabisi nyawa pewarisnya itu. Namun Biba yang terus bertahan dari maut akhirnya membuat balas dendam kepada keshogunan Kongokaku dan para pengikutnya. Kembali kepada Ikoma, ia ternyata masih hidup. Ikoma terdampar di tepian laut. Tak lama berselang datanglah Kurusu bersama ilmuwan Biba yang masih bertahan hidup. Kurusu mengajak Ikoma untuk menyelamatkan Ayami dan Mume yang berada di Kongokaku. Awalnya Ikoma menolak ajakan Kurusu karena telah melihat Mume menikamnya. Akan tetapi ilmuwan Biba itu berkata bahwa Mume telah disuntik serum biru yang akan membuat jiwanya menghilang dan segera menjadi koloni Kabane raksasa. Mendengar perkataan ilmuwan Biba, Ikoma merasa sedih dan ingin menyelamatkan Mume. Ikoma membutuhkan kekuatan lebih untuk bisa menolong Mume. Ilmuwan itu memberikan serum darah hitam kepada Ikoma agar ia bertambah kuat untuk melawan Biba dan pasukannya. Ikoma dan Kurusu kini datang di stasiun Kongokaku yang telah jatuh karena perbuatan Biba. Di sana mereka langsung disambut kumpulan Kabane yang menyerang. Ikoma, kochi wa katazuita zo. Efek darah hitam membuat Ikoma bertambah kuat. Namun seiring berjalannya waktu, Ikoma mulai merasakan efek sampingnya. Kedatangan Ikoma membuat Biba dan prajurit elitnya terkejut, karena Ikoma berpotensi mengganggu jalur pelarian Biba. Pasukan elit Biba yang bernama Sahari mencoba menghentikan langkah Ikoma dengan menabrakkan kereta api lapis baja kepada Ikoma. Akan tetapi Ikoma yang telah berubah menjadi Kabaneri V2 mampu menggulingkan kereta itu dengan kemampuan telekinesis. Lalu Ikoma menumbangkan Sahari. Melihat kejatuhan kereta sang pembebas, Biba memutuskan untuk bertarung melawan Ikoma yang tidak kenal rasa takut dan menyuruh sisa pasukannya melarikan diri. Biba juga membawa serum darah putih sebagai penawar apabila ia tidak bisa menahan kekuatan Kabanerinya. Di sisi lain, Ikoma melihat koloni Kabane raksasa Mume yang mulai sekarat. Ikoma bergegas menuju Mume untuk menyuntikkan serum darah putih agar ia bisa diselamatkan. Namun dari arah berlawanan, Biba sudah menunggu kedatangan Ikoma, sehingga pertarungan pun tidak dapat dihindari. Ikoma memiliki sedikit waktu untuk menyelamatkan Mume karena efek serum darah hitam mulai menguasai pikiran Ikoma, sehingga matanya menjadi buta. Biba yang dalam posisi terdesak mencoba menikam Ikoma yang menjadi buta. Akan tetapi, berkat pendengaran Ikoma yang tajam,
Ia berhasil menembak putus lengan Biba sebelum ia sempat menikamnya. Ikoma yang telah mengalahkan Biba langsung mendekati Mumi untuk memberi serum darah putih sehingga Mumi bisa dikembalikan seperti semula. Akan tetapi Ikoma menjadi tidak sadarkan diri setelah menolong Mumi. Di sudut lain, Biba ternyata masih hidup. Ia menyuruh Ikoma untuk bangkit dan bertarung lagi dengannya. Mumi yang sudah lelah dengan semua perbuatan Biba memutuskan untuk mengakhiri hidup Biba dengan menikam jantungnya. 違うよ。 Scene berganti pada Ayame yang mencoba melarikan diri dari benteng Kongokaku bersama penduduk yang tersisa di sana. Tak lama berselang datang sisa-sisa pasukan Biba yang meminta Ayame untuk membawanya juga dengan imbalan rute pelarian yang telah mereka ketahui. Meskipun mereka pernah berbuat jahat, tetapi dengan alasan kemanusiaan, Ayame menyetujui untuk membawa mereka juga. Ayame bersama krunya langsung menjalankan kereta untuk segera meninggalkan benteng Kongokaku yang tak lama lagi akan hancur. Kursu juga membawa Mume bersama Ikoma yang tidak sadarkan diri untuk ikut serta dalam pelarian keluar dari benteng Kongokaku. 梅 ちょっとどいて。13番線はこの先だよ。 ただいま帰りました。 Di dalam kereta, Mumi sangat khawatir akan keadaan Ikoma yang tidak kunjung bangun pasca pertarungannya dengan Biba. Namun beberapa saat kemudian, Ikoma tersadar karena ia sempat mendapat serum darah putih dari Biba sebelum kematiannya. Kini Ayame bersama rombongan mencoba untuk mencari Suaka baru, sembari membasmi Kabane yang tersisa dari kesogunan.